Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah persaudaraan pertanyaan, pertonggoan ataupun ibadah rumah tangga yang diambil dari Mazmur 107 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22, di mana nats ini menjadi epistel pada Minggu Letare tanggal 10 Maret 2024 dengan tema Yesus harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan nats firman ini untuk kita dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mengawali khotbah ini ada sebuah cerita tentang seorang anak yang mendapatkan hadiah HP baru dari kakeknya. Ceritanya, si anak ini telah sekian lama memohon kepada kakeknya supaya dia diberi hadiah HP baru, namun karena dia masih sangat kecil, kakeknya tidak langsung memberikannya. Karena bagi si kakek, ada waktu dan usia yang tepat bagi seorang anak untuk memiliki handphone sendiri. Penantian itu dirasa perlu oleh si kakek agar cucunya itu betul-betul tahu apa kegunaannya dan dapat menggunakan perangkat handphone itu secara tepat. Artinya, saudara, ada pertimbangan tertentu dari pemberi hadiah itu. Kemudian singkat cerita, setelah usia si anak sudah cukup untuk mengoperasikan handphone, akhirnya si anak pun menerima hadiah dari kakeknya. Ia dengan sukacita menerima hadiahnya. Dia kemudian berteriak memberitahukan kepada teman-temannya, "Hei teman, lihat, aku dapat handphone baru dari kakekku. Asik, lama sudah aku ingin hadiah handphone ini. Tetapi kemarin-kemarin belum boleh," kata kakek, "karena aku masih kecil." Demikian ekspresi kesukaan anak itu mendapatkan apa yang diingininya sejak lama. Ekspresinya itu bukan hanya sesaat, tetapi kepada semua orang dia selalu membesar-besarkan nama kakeknya, karena menurutnya kakeknya sangatlah baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi ini adalah gambaran antara kita dengan Tuhan, di mana rasa syukur sangat perlu kita tunjukkan karena permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan. Demikian juga dalam nats firman Tuhan ini, di mana kita dapat melihat bagaimana pemazmur memahami dengan baik usaha kerasnya untuk mendapatkan keampunan dari Tuhan terjadi lewat proses yang tidak mudah. Ia harus menjalani situasi sakit oleh sebab kelakuannya dan tersiksa akibat perbuatan kesalahannya, bahkan sampai pada pintu gerbang maut. Namun Tuhan punya cara dalam mengasihi anak-anaknya. Begitu mereka berseru kepadanya dalam situasi keputusasaan yang pasrah, Tuhan menjawab anak-anaknya. Itulah cara Tuhan menumbuhkan kesadaran manusia atas kesalahan mereka, dan cara Tuhan menumbuhkan kesadaran manusia atas kemuliaan Allah.
Karena itu, ketika pengampunan itu terjadi, yang Tuhan kehendaki adalah mensyukurinya dan bersaksi atas kebaikannya. Panggilan bersyukur dalam nats ini bukan hanya untuk diperuntukkan pada zaman pemazmur ini, saudara-saudara, tetapi panggilan bersyukur ini juga ditekankan bagi kita yang hidup saat ini. Karena kita juga telah menerima anugerah yang luar biasa di dalam Kristus Yesus, yaitu anugerah keselamatan dari belenggu dosa. Sehingga dengan demikian kita bisa kembali berhubungan baik dengan Allah Bapa di surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui nats ini Tuhan menginginkan umatnya dengan sukacita memberi dan mengungkapkan rasa syukur yang tulus atas apa yang sudah diterimanya untuk membesarkan namanya. Rasa syukur itu bukan hanya dilihat dari segi materi, tetapi lebih dari itu, yakni hidupnya berdaya guna bagi sesamanya dan memiliki nilai hidup yang positif. Allah adalah sumber berkat, di mana segala pemberiannya ditunjukkan pada hidup yang bersyukur. Dia telah memberi kita berkat-berkat jasmani dan juga berkat rohani, yakni kebutuhan hidup serta keselamatan jiwa kita, saudara. Bersyukur itu tidak ada batasnya, sebab hal ini adalah ungkapan hati yang tulus dan tidak dapat dinilai dengan ukuran-ukuran manusia. Bila ukuran manusia dipakai, yang dilihat adalah kuantitasnya. Namun ukuran rohani yang lebih utama adalah kualitasnya. Artinya, saudara-saudara, hati atau sikap orang yang memberi syukurlah yang perlu dilihat oleh Tuhan. Maka saudara-saudari kasih oleh Tuhan, mari kita selalu mensyukuri berkat anugerah Tuhan. Kita membesarkan nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Jangan kemudian kita jadi membesarkan diri kita sendiri, karena kita hidup hanya oleh anugerah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala anugerah-Mu Tuhan, di mana Engkau telah memberikan, memperhatikan kehidupan kami, baik dari segi keselamatan kami, baik dari segi kehidupan jasmani kami. Kami sangat mensyukuri semuanya itu Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan kami senantiasa setiap hari bersaksi atas semuanya itu. Tapi mampukan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan kami sadar juga Tuhan, kami masih berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu supaya Engkau tetap mengampuni kami, supaya kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.